Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Delisandra, NIM 21 2020 174, kelas Komunikasi Bisnis B, Program Studi Manajemen FEB UKSW. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Seven Cs Communication. Sebelum saya menjelaskan Seven Cs Communication, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Banyak dari kita yang masih sering melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Misalnya, saat kita sedang menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada lawan bicara kita atau si penerima pesan tersebut, kadang lawan bicara kita kurang dapat menangkap apa maksud pesan yang kita sampaikan. Gimana sih caranya agar kita dapat menghindari hal tersebut dan kita dapat melakukan komunikasi yang baik dan benar? Saat kita sedang melakukan komunikasi dengan seseorang, kita harus dapat menyampaikan pesan dengan baik, benar, dan seefektif mungkin. Maka dari itu, kita perlu menerapkan Seven Cs Communication. Seven Cs Communication ini bertujuan agar komunikasi efektif dapat tercapai. Komunikasi yang dimaksud tidak hanya komunikasi lisan saja, tetapi komunikasi melalui email, presentasi, dan lainnya. Seven Cs Communication ini terdiri dari complete, concise, considerate, concrete, clear, courteous, dan correct. Yang pertama ada complete, yaitu memberikan semua informasi secara lengkap. Dengan memberikan informasi secara lengkap, maka lawan bicara kita dapat memberikan respon yang sesuai dengan pesan atau informasi yang kita sampaikan. Yang kedua ada concise, di mana informasi yang disampaikan menggunakan kata-kata yang ringkas dan tidak bertele-tele. Informasi yang disampaikan secara ringkas dapat memudahkan lawan bicara kita dalam memahami informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga ada considerate. Pesan yang disampaikan perlu mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan dengan simpatik dan memahami pembaca. Jika pesan-pesan yang kita sampaikan relevan dengan topik utama yang sedang kita sampaikan, konsistensi dalam menyampaikan pesan tetap terjaga, maka lawan bicara kita tidak akan merasa kebingungan dengan pesan yang kita sampaikan. Yang keempat ada konkret, yaitu pesan yang dikomunikasikan disusun secara spesifik, konkret, lugas, dan tidak multitafsir. Sehingga penerima pesan mempunyai gambaran detail dan jelas mengenai pesan yang kita sampaikan dan tidak disalahartikan oleh penerima pesan. Yang kelima ada clear. Pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami dan jelas. Informasi yang kita sampaikan berorientasi pada penerima pesan sehingga kita harus membuat informasi sejelas mungkin agar penerima pesan dapat memahami informasi tersebut. Selanjutnya ada courteous, yaitu sopan santun dan tata krama menggunakan pilihan kata positif dalam berkomunikasi. Sopan santun dan tata krama adalah hal yang penting dalam berkomunikasi. Sopan santun dan tata krama dapat menjaga komunikasi tetap pada alurnya dan kita dapat memperhatikan sudut pandang dari lawan bicara kita. Dan yang terakhir ada correct, di mana pesan yang disampaikan dibuat secara cermat melalui informasi yang benar dan bahasa yang benar. Informasi yang dibuat secara cermat dapat meminimalkan terjadinya kesalahan pada kemasan informasi yang akan disampaikan. Sekian penjelasan saya mengenai Seven Cs Communication. Bagi teman-teman yang ingin melakukan komunikasi dengan baik, benar, dan efektif, kalian dapat menerapkan Seven Cs Communication ini dalam berkomunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.